Anggapan kalau benua Eropa sebagai kiblatnya sepak bola memang ada benarnya. Gelaran Euro 2020 menjadi bukti dari pernyataan tersebut. Hampir di semua negara yang berlaga masing-masing punya minimal satu pemain bintang. Mereka yang populer di kalangan pecinta sepak bola. Cetak Gol akan mengulas pemain-pemain kunci di setiap negaranya. Grup A, Turki Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu adalah gelandang serang yang berkontribusi besar atas ketajaman AC Milan saat ini. Bersama Ozan Kabak di Schalke dan Merih Demiral di Juventus, Çalhanoğlu membawa misi yang besar, menjadi tim kuda hitam seperti saat menjadi semifinalis di Euro 2008. Italia, Gianluigi Donnarumma. Sebagai suksesor dari Gianluigi Buffon, Donnarumma menggendong beban besar dalam bayang-bayang seniornya. Di umur 21 tahun, Donnarumma sudah jadi salah satu kiper terbaik di dunia. Dia bahkan tergabung dalam 5 kiper termahal dunia versi transfer market. Wales, Gareth Bale. Walaupun belum tampil sehebat dulu, Gareth Bale masih jadi pemain terbaik di Wales. Berseragam Tottenham Hotspur di Premier League musim ini, Bale sudah tampil 3 kali dan nyetak 1 gol, membuktikan kalau kemampuannya memang belum habis. Swiss, Granit Xhaka. Granit Xhaka adalah pemain dengan nilai pasar tertinggi di Swiss. Nilai pasarnya mencapai 28 juta euro atau 473 miliar rupiah. Di bawahnya ada Manuel Akanji di Borussia Dortmund dan Xherdan Shaqiri di Liverpool. Grup B, Denmark, Christian Eriksen. Denmark memang punya banyak pemain top yang bisa diandalkan. Ada Yussuf Poulsen di RB Leipzig dan Pierre-Emile Højbjerg di Tottenham Hotspur. Tapi yang paling menonjol sudah pasti Christian Eriksen. Gelandang Inter Milan ini diharapkan bisa ngulang kejayaan Denmark di Piala Euro 1992. Finlandia, Lukas Hradecky. Finlandia nggak punya banyak pemain bintang. Satu-satunya yang populer adalah Lukas Hradecky. Kiper berusia 30 tahun ini adalah kiper utama di Bayer Leverkusen. Nilai pasarnya di angka 8 juta euro atau 135 miliar rupiah. Belgia, Kevin De Bruyne. Tanpa pikir panjang, pemain terpenting di Belgia saat ini adalah Kevin De Bruyne, seorang gelandang komplit milik Manchester City. Gelandang yang berusia 29 tahun ini merupakan seorang kreator serangan. Di pundaknya ada harapan dari rakyat Belgia. Harapan untuk segera memboyong trofi bergengsi untuk negeri coklat enak. Rusia, Denis Serisev. Rusia sudah nggak punya banyak pemain top yang berlaga di liga top Eropa. Kebanyakan dari mereka berkarir di liga-liga domestik, memperkuat klub-klub seperti Spartak Moskow, Zenit Saint Petersburg, hingga CSKA Moskow. Kami memilih Denis Serisev, pemain berpengalaman yang sekarang dikontrak Valencia. Grup C, Belanda, Virgil van Dijk. Regenerasi Belanda belakangan ini bisa tergolong cukup sukses. Ada banyak bintang-bintang muda yang mengambil peran di Liga Top Eropa. Cetak Gol memilih Virgil van Dijk karena penampilan solidnya baik di klub maupun di tim nasional. Ukraina, Oleksandr Zinchenko. Sama dengan Rusia, Ukraina nggak punya banyak pemain yang populer. Skuad mereka didominasi oleh klub lokal seperti Shakhtar Donetsk. Berdasarkan market value, di urutan teratas ada bek kiri Manchester City, Oleksandr Zinchenko. Austria, David Alaba. David Alaba adalah pemain dengan nilai termahal di timnas Austria. Nilainya mencapai 65 juta euro atau 1 triliun rupiah. Di posisi kedua ada pemain kunci RB Leipzig yang bersinar di Champions League musim lalu, Marcel Sabitzer. Makedonia Utara, Elgif Elmas. Timnas Makedonia Utara akan mengandalkan gelandang tengah Napoli, Elgif Elmas. Pemain berusia 21 tahun ini punya nilai pasar terbesar di antara rekan-rekannya.
mencapai 18 juta euro atau 303 miliar rupiah. Grup D, Inggris, Harry Kane. Timnas Inggris punya banyak pemain bintang di setiap lininya, tapi kalau disuruh pilih satu, maka jawabannya adalah sang kapten Harry Kane. Di Premier League musim ini, Kane tampil di 8 pertandingan dengan mencetak 7 gol dan 8 assist. Kroasia, Mateo Kovacic. Sejak menjadi finalis di Piala Dunia 2018 lalu, kekuatan Kroasia nggak bisa dianggap remeh. Luka Modric yang sudah berusia 35 tahun akan mempercayakan Mateo Kovacic sebagai penerusnya. Gelandang Chelsea ini menjadi andalan dari skuad Varteni dalam meraih prestasi yang tertinggi. Skotlandia, Andrew Robertson. Skotlandia akan mempercayakan lini pertahanannya kepada sang kapten Andrew Robertson. Bek kiri Liverpool ini punya nilai pasar mencapai 75 juta euro atau 1,3 triliun rupiah. Selain Robertson, masih ada Kieran Tierney dan Scott McTominay yang akan membantunya. Republik Ceko, Tomáš Souček. Republik Ceko nggak punya pemain bintang dalam materi pemainnya. Di daftar teratas ada Tomáš Souček dengan nilai 20 juta euro. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini kini memperkuat West Ham United. Grup E, Spanyol, Rodri. Timnas Spanyol memang sudah nggak dipenuhi oleh pemain Barcelona dan Real Madrid saja. Sekarang ada Rodri yang jadi pemain paling menonjol di skuad La Furia Roja. Gelandang bertahan Manchester City ini dituntut untuk bisa kembalikan kekuatan Spanyol 1 dekade yang lalu. Swedia, Dejan Kulusevski. Setelah kepergian dari Zlatan Ibrahimovic, timnas Swedia kehilangan legendanya. Dejan Kulusevski sebagai pemain dengan nilai termahal di Swedia tampil apik bersama klubnya Juventus. Meskipun belum sebanding dengan Ibrahimovic, Kulusevski masih bisa diandalkan di garis terdepan. Polandia, Robert Lewandowski. Meskipun bukan bagian dari tim raksasa di Eropa, Polandia punya Robert Lewandowski sebagai bomber yang paling menakutkan. Striker milik Bayern Munchen ini bagaikan monster di sektor pertahanan tim lawan. Di Bundesliga musim ini, Lewandowski baru mainkan 6 laga tapi sudah nyetak 11 gol dan 4 assist. Slovakia, Milan Skriniar. Di pentas Euro 2020 mendatang, Slovakia punya tembok kokoh bernama Milan Skriniar. Bek tengah Inter Milan ini punya nilai pasar yang selisih cukup jauh dengan rekan-rekan satu timnya. Diharapkan gawang Slovakia bisa aman berkat penjagaannya. Grup F, Hongaria, Denis Dibus. Nasib Hongaria cukup apes di Euro tahun depan. Mereka tergabung dalam grup neraka. Hongaria juga nggak punya pemain bintang. Pemain dengan nilai pasar termahalnya adalah Denis Dibus. Itu pun hanya senilai 2 juta euro saja. Portugal, Cristiano Ronaldo. Portugal nampaknya masih mengandalkan mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo. Umur memang sudah 35 tahun, namun Ronaldo masih tampil sebagai bomber yang sangat tajam. Kemungkinan besar ini adalah Euro terakhir bagi Cristiano Ronaldo karena usia yang sudah cukup tua. Artinya ini adalah kesempatan Bang Dodo untuk meraih Piala Euro yang kedua kalinya secara berturut-turut. Prancis, Kylian Mbappe. Tim yang punya potensi juara yang paling besar saat ini mungkin tidak jauh-jauh dari timnas Prancis. Performa tinggi skuad ayam jantan tidak terlepas dari penyerang laju mereka, Kylian Mbappe. Umurnya boleh 21 tahun, tapi Mbappe sudah jadi tumpuan timnas Prancis dalam memenangkan pertandingan. Jerman, Serge Gnabry. Timnas Jerman seharusnya bisa jadi penantang serius di Euro 2020 nanti. Tapi nggak tahu kenapa mereka dibantai 6-0 oleh timnas Spanyol. Skuad Panzer masih mengandalkan Serge Gnabry sebagai winger produktifnya. Pemain 25 tahun ini kemarin membawa Bayern Munchen menjuarai Champions League. Itulah 24 pemain dari 24 negara berbeda yang menjadi andalan di masing-masing timnas di Euro tahun depan. Punya prediksi tentang siapa yang juara tahun depan?
Coba tulis di kolom komentar.